KDM nggak usah lah sok-sokan ikut-ikutan demo jadi pahlawan kesiangan. Anda itu bukan bagian dari solusi, tapi bagian dari masalah. Sate adalah kebanggaan Jawa Barat. Kenapa ngamu ngomongnya ngawur kemana kemari? Gelut sia jeung aing kehead. Ya kan KDM, lo siapa? Orang mane? Sok-sokan ngeritik kebijakan gubernur lain. Lu kritik gubernur punya lu sendiri. Kok Ikut demo salah, tidak ikut demo salah. Kalau lu penasaran kok, mendingan duel sama gua. 5. Maka dengan ini kami pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Untuk pemerintah pusat dan DPR RI. 1. Kami mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset koruptor. 2. Mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang revisi KUHP. 3. Mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Afan Kurniawan secara adil dan transparan. 4. Mendukung pelaksanaan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia. Apa gimana? Tadi kan ada soal statement perampasan aset Pak, mungkin dari Pak Gubernur seperti apa? Ya, berapa sih gubernur dapat gaji tunjangan segala macam tiap bulan? Ada di Biro Hukum. Selamat datang di T23 Channel. Semoga ya sahabat kita semua selalu dikasih kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Ya sahabat semua, lagi-lagi Eko berulah. Kali ini Eko berulah tentang Pak Deddy Mulyadi yang menemui aksi demo kemarin. Bahkan ini Eko langsung dapat berbagai hujatan dari warga Jawa Barat. KDM nggak usah lah sok-sokan ikut-ikutan demo jadi pahlawan kesiangan. Anda itu bukan bagian dari solusi, tapi bagian dari masalah. Asal Kang Deddy tahu ya, salah satu penyebab meledaknya demo kemarin adalah karena sedikitnya lapangan pekerjaan dan kebijakan Anda soal rombel 50 siswa per kelas. Dan larangan tadi itu telah menciptakan gelombang besar pengangguran baru di Jawa Barat. Lagi pula, kemana Anda saat rakyat Anda dari Serikat Pekerja Pariwisata demo? Ngumpet di mana Anda? Kok sekarang sok-sokan ikut demo? Dan di mana Anda saat sidang mediasi gugatan perhimpunan sekolah-sekolah swasta? Sembunyi di mana Anda? Lah kok sekarang sok-sokan mau jadi pahlawan kesiangan? Ada yang tahu kenapa KDM hanya turun ke demo di Gedung Sate? Benarkah ini soal tanggung jawab atau ada agenda lain di belakangnya? Dengan wajah yang penuh dengan pasta gigi, KDM berusaha menenangkan massa. Tapi yang terdengar malah tudingan cari muka. Bahkan sebagian massa melemparinya hingga aparat buru-buru mengevakuasinya. KDM bilang ingin mencegah kerusuhan. Aduh, lagi-lagi dikritik Eko. Kamu tahu nggak Eko? Pak Deddy Mulyadi itu satu-satunya pemimpin yang berani untuk turun di tengah-tengah aksi demo. Bahkan kalau kita lihat, banyak para pemimpin yang malah menghindari pedemo. Lah di luar negeri ada itu pemimpin. Ini malah Pak Deddy Mulyadi turun ke tengah-tengah pedemo untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, untuk menenangkan masyarakat. Aduh, Eko. Bapak Eko Widodo yang terhormat, Bapak Eko Widodo yang tolol, dungu, celepeng, belegug, celeno, ari maneh. Ye, dengerin sama kamu. Gedung Sate adalah ikon Jawa Barat. Gedung Sate adalah sejarah Jawa Barat. Gedung Sate adalah kebanggaan Jawa Barat. Kenapa ngamu ngomongnya ngawur kemana kemari? Gelut sia jeung aing kehead. saya sudah lama ya memperhatikan yang namanya si Eko ini gitu. Kalau kritik tentang KDM pasti seolah-olah dia itu paling benar, seolah-olah dia punya junjungan yang paling benar gitu loh. Dia bilang KDM ketika berbaur dengan masyarakat yang demo dibilangnya pencitraan, dibilangnya dia biang masalah karena ini itu segala macam yang menjadi kebijakan KDM.
lu mikir nggak sih, lu orang mana gitu ya? Coba tanya kebanyakan orang Jawa Barat gitu ya, mereka setuju atau tidak dengan kebijakan KDM. Kalau ternyata lebih banyak yang setuju dengan kebijakan KDM, lo siapa? Orang mana? Sok-sokan ngeritik kebijakan gubernur lain. Lu kritik gubernur punya lu sendiri. Eko. KDM turut ikut demo mengamankan gedung sate itu, mungkin rakyat Jawa Barat berapa puluh juta setuju. Karena apa? Jangan supaya dibakar. Kok lu seolah-olah ngubek-ngubek Jawa Barat? Emang sebenarnya Deddy Mulyadi punya dosa apa sih sama lu? Bangke banget lu. Ngudek-ngudek Jawa Barat lu. Urusin aja tuh Jakarta yang porak-poranda. Ngapain lu ngurusin Jawa Barat? KDM itu hanya menyelamatkan situs supaya jangan dibakar. Ikut demo salah, tidak ikut demo salah. Kalau lu penasaran kok, mendingan duel sama gua. Waduh, Eko, parah ini Eko. Kamu tuh maunya apa Eko? Pemimpin sedang berbenah, kamu hujat. Pemimpin menemui rakyatnya sedang demo supaya tidak anarkis dan supaya tenang. Kamu hujat juga. Aduh, Eko. Kita beralih ya, sahabat, ini datang dari Pak Gubernur Jawa Barat yang mendukung penuh tentang RUU perampasan aset. Bahkan Pak Deddy Mulyadi sampai memangkas perjalanan dinas. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat. Pernyataan sikap DPD Provinsi Jawa Barat terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025. Maka dengan ini kami pimpinan DPD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap DPD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Untuk pemerintah pusat dan DPR RI. 1. Kami mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset koruptor. 2. Mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang revisi KUHP. 3. Mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Afan Kurniawan secara adil dan transparan. 4. Mendukung pelaksanaan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia. Apa gimana? Tadi kan ada soal statement perampasan aset, Pak. Mungkin dari Pak Gubernur seperti apa? Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan itu memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung penuh. Kita mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Jawa Barat. Semoga saja RUU perampasan aset segera disahkan dan banyak koruptor yang tertangkap dan diadili seadil-adilnya. Dan semua aset koruptor bisa untuk kepentingan rakyat. Karena rakyat banyak yang membutuhkan. Berapa sih gubernur dapat gaji tunjangan segala macam tiap bulan? Ada di Biro Hukum gaji itu. So, Bu, berapa Bu? Sudah direkap Pak di Pak. So, berapa? Untuk Pak Gub gaji tunjangan itu satu bulannya 8,1 juta Pak. 8,1 juta tunjangannya? Itu gaji dan tunjangan segitu. Yang tunjangan beras, tunjangan istri Pak. Oh, saya kan nggak punya istri Pak. Ya berarti tunjangan anak berarti Pak Gub. Tunjangan anak. Itu 8,1 per bulan. Segitu. Tuh. Terus perjalanan dinas? Perjalanan dinas posisi Pak Gub itu sebenarnya sudah mengurangi dari 1,5 ke 700. Anggaran perjalanan dinas saya kan dianggarkan dalam kota, luar provinsi. Sampai luar negeri Pak. Sampai luar negeri. Betul. Saya tiap hari ke luar negeri, Negeri Kaler, Negeri Kidul, Negeri Tengah. Nah itu berapa semuanya? Ya, dari awal sebetulnya ada sekitar 1,5 miliar. Nah, sudah dipotong. Minta dipotong, jadi satu tahunnya 700 juta. Sekarang dari saya sudah kerja dari bulan Februari sampai dengan bulan September. Siap. Tanggal 1 nih sekarang.
Tanggal 1 September berarti sudah 7 kurang lebih 7 bulan dong. hampir 7 bulan 7 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 sampai nih 21. baru hamil 7 bulan nih habis sekar. Udah 7 bulan. Udah habis berapa perjalanan dinas saya? Dari total 750 juta yang dialokasikan buat Pak Gub perjalanan dinas sampai dengan 6 bulan atau lebih atau 7 bulan 7 tadi bulan. hanya 74 juta Pak. 74 juta. Jadi selama saya 7 bulan Ya. dengan kelilingnya saya abrek-abrek. 74 juta. Ya kelilingnya kan tiap hari tuh Pak. Iya. Ya kan? Jawa Barat loh udah kekelingin semua. Siap. Semuanya 74 juta. 74 juta. Hampir 10% Pak. Nggak nyampe 10%. Jadi 74 juta. Iya. Ke sana kemari. 74 juta. Hanya habis 74 juta. Dan lain-lain bayar sorangan. Wakilnya nyelirap. Bayar naik pesawat bayar sendiri. Ya kan? Ya. Sewa pesawat bayar sendiri. Ya sewa-sewa juga murah kan. Siap. Betul. Bayar sendiri. Betul. Jadi 74 juta. Iya. Ya, oke. 74 juta. Jadi ada sisa berapa? Jadi kalau total 74 juta, sisanya masih ada sekitar 625 jutaan. Udah saya minta 25 juta aja. Apanya Pak Gub? Nah, itunya untuk perjalanan dinas sampai Desember. Jadi yang 600 jutanya mau Ke sana yang geserin. Geser. Untuk asuransi anak-anak ojol. Siap. 600 juta Pak Gub. Ya udah kasihin. Saya mah 25 juta cukup sampai Desember. Siap Pak Gub. Gitu. Catat Pak. Berarti saya punten ya. Gubernur yang teririt dong. Kalau kita lihat, Eko selalu membuat kritikan dan hujatan pedas kepada Pak Gubernur Jawa Barat. Siapa sih Eko itu ya? Sampai dia tuh berani terus-menerus mengkritik bahkan menghujat Pak Deddy Mulyadi. Bahkan kalau kita lihat sahabat, kemarin Pak Deddy Mulyadi berani turun ke lapangan menemui pendemo untuk menenangkan masyarakat. Kita bisa acungkan jempol. Sedangkan kalau kita lihat ya, pemimpin-pemimpin yang lain nggak ada yang turun ke tengah masyarakat. Bahkan sampai ada pemimpin yang keluar negeri menghindari pendemo. Ya sahabat, Pak Deddy Mulyadi dengan tegas mendukung penuh RUU perampasan aset para koruptor. Ya semoga saja para koruptor di negeri ini segera ditindak, bahkan ditangkap dan diadili secara seadil-adilnya. Bahkan ini Pak Deddy Mulyadi juga memangkas perjalanan dinasnya sebagian untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya untuk melindungi pekerja informal. Semoga saja program dan kebijakan Pak Deddy Mulyadi itu berjalan dengan lancar. Kita sebagai rakyat, bila ada pemimpin yang pro rakyat, bahkan sampai mengerti keadaan rakyat, pasti rakyat akan terus mendukung. Ya sahabat, terima kasih sudah melihat video ini. Saya mau minta maaf bila ada salah kata dari saya dan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih ya sahabat.